kembali dengan channel YouTube Suara Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini adalah saat-saat emas atau golden age pertumbuhan dari bayi. Dimulai saat dari kehamilan itu selama 270 hari dan dilanjutkan 730 hari setelah bayi lahir sampai usianya 2 tahun. Nah, di masa golden age ini status gizi dari ibu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena status gizi ibu hamil jika buruk akan berakibat pada janin. Yang pertama adalah akibatnya janin tidak berkembang atau pertumbuhannya terhambat. Kemudian yang kedua bisa mengakibatkan berat badan bayi lahirnya rendah, yaitu di bawah 2,5 kg. Lalu dampak yang ketiga adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian yang keempat bisa mengakibatkan meningkatnya kasus kesakitan dan kematian dari bayi. Nah, kenapa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat perlu diperhatikan terutama oleh calon-calon ibu hamil atau juga penting untuk calon pengantin yang nantinya akan mempersiapkan kehamilan. Itu sebaiknya memperhatikan masa-masa 1000 hari pertama kehidupan ini, karena ternyata dimulai sejak masa kehamilan. Jadi tidak hanya setelah bayi lahir, karena setelah bayi lahir itu merupakan kelanjutan dari proses perkembangan bayi. Setelah bayi lahir itu mulai dari 0 hari itu langkah selanjutnya adalah memperhatikan pemberian inisiasi menyusui dini. Jadi harus dilatih segera untuk pemberian ASI. Nah, setelah itu pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif ini maksudnya adalah pemberian ASI saja, tidak perlu diberikan cairan tambahan lain, bahkan air putih kepada bayi. Jadi benar-benar murni air susu ibu, mohon maaf. Hanya benar-benar diberikan ASI saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah itu masih dalam 1000 hari pertama kehidupan bayi, berlanjut sampai usia 2 tahun. Setelah bayi usia 6 bulan sampai usia 2 tahun ini, pemberian ASI masih dilanjutkan, hanya saja perlu ditambah makanan pendamping ASI mulai dari 6 bulan, mulai dari makanan yang lembut, lunak atau disaring, kemudian bertahap teksturnya sampai usia 9 bulan sudah boleh mencoba mulai nasi tim atau dengan tekstur yang lebih agak padat. Sampai usia anak 1 tahun itu boleh diberikan mulai boleh diberikan nasi seperti keluarga atau yang lebih lembek ya. Kemudian makanan-makanan pilihannya itu contoh-contohnya pemberian makanan pendamping ASI itu ada di buku KIA. Jadi nanti ibu hamil sampai persiapan pengasuhan
bayi sampai anak usia 2 tahun itu ada lengkap petunjuknya, cara-caranya ada di buku KIA yang biasanya sudah disediakan oleh posyandu atau puskesmas. Jadi ini penting ya untuk ibu hamil dan ibu yang sudah melahirkan itu mempunyai buku KIA. Selain itu perlu menerapkan juga PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian jangan hanya membersihkan area kemaluan anak hanya dengan tisu basah, tapi juga harus dicuci dengan sabun. Kemudian selain itu juga potong kuku tangan anak dan ibunya atau yang menyuapi anak karena bisa jadi kotorannya masuk lewat kuku. Kemudian jangan lupa juga untuk imunisasi, paling tidak imunisasi yang dasar. Kemudian jangan lupa juga untuk ayah atau anggota keluarga lain untuk tidak merokok. Nah, itu tadi tambahan yang bisa kami sampaikan untuk menunjang 1000 hari pertama kehidupan bagi anak-anak atau bayi Anda supaya pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal sehingga tidak rentan terkena penyakit infeksi dan pertumbuhan dan perkembangannya supaya lebih optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Suara Gizi ini. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.